Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Aldawiyah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas C4, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perilaku kelompok dan interpersonal. Dari mata kuliah Perilaku dan Komunikasi Organisasi Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Siti Aminah MPD. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, ciri-ciri kelompok. Yang kedua, pembentukan organisasi didasarkan pada motivasi. Dan yang nomor 3, pengertian kelompok dari berbagai perspektif atau sudut pandang. Nomor 4, pengertian kelompok yang didasarkan dari berbagai segi, dari persepsi, organisasi, motivasi, dan interaksi. Dan yang terakhir, yaitu ciri-ciri tahap-tahap perkembangan kelompok. Baik, yang pertama, ciri-ciri kelompok. Suatu kelompok bisa disebut sebagai kelompok sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan satuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kesatuan manusia yang lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. Yang ketiga, memiliki norma-norma yang mengatur di antara hubungan para anggotanya dan memiliki kepentingan bersama. Nomor 4, adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Kelompok sosial dapat lahir, tumbuh, dan berkembang tidak terlepas dengan adanya komunikasi sosial dan interaksi sosial. Yang kelima, terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain, atau dapat menyebabkan terjadinya interaksi dalam mencapai tujuan yang sama. Yang keenam, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. Yang ketujuh, adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. Yang kedelapan, adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada. Dan yang terakhir, berlangsungnya satu kepentingan dan adanya pergerakan yang dinamika. Selanjutnya, yang kedua, pembentukan organisasi didasarkan pada motivasi. Pengertian motivasi. Istilah motivasi atau motivation berasal dari bahasa Latin, yakni movere, yang berarti menggerakkan. Motivasi pada dasarnya merupakan kebutuhan internal yang tak terpuaskan sehingga menciptakan tegangan-tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dari dalam diri individu. Motivasi sendiri menurut Stephen Robin didefinisikan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi kebutuhan individual. Selanjutnya, proses pembentukan organisasi berdasarkan motivasi. Pada dasarnya, pembentukan kelompok dan organisasi dapat diawali dengan adanya persepsi, perasaan atau motivasi, dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhannya. Berikut yang didasarkan motivasi
yaitu pembagian kekuatan yang berimbang akan memotivasi anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Perbedaan kemampuan yang ada setiap kelompok juga akan memicu kompetisi internal secara sehat. Dengan demikian, dapat memicu anggota lain melalui transfer ilmu pengetahuan agar bisa memotivasi diri untuk maju. Untuk selanjutnya yang ketiga, pengertian kelompok dari berbagai perspektif. Menurut House dan Baudet, ada 3 aliran golongan perspektif, yakni A. Perspektif 1, yaitu intinya melihat konsep organisasi atau manajemen dari paham klasik. Aliran ini pada intinya mengartikan organisasi atau kelompok sebagai suatu isu-isu tentang bagaimana kelompok itu disusun, fungsi-fungsi dirancang dan dibiayai, kewenangan dan tanggung jawab dijalankan, span pengawasan dijalankan, dan gaya kepemimpinan yang bagaimana yang seharusnya dijalankan. B. Perspektif 2, yaitu dalam perspektif ini, konsep organisasi atau kelompok lebih diartikan sebagai aliran pekerjaan. Konsep dasarnya bagaimana suatu informasi itu bisa dijalankan dan disampaikan dengan sebaiknya melalui alat analisa yang tepat. C. Perspektif 3, yaitu dalam hal ini konsep organisasi atau manajemen sebagai besar titik perhatian pada human perspektif. Dalam pandangan perspektif organisasi dan manajemen bahwa manusia dalam setiap satuan kerja organisasi atau kelompok menjadi lebih penting dibandingkan dengan struktur seperti yang ditentukan dalam aliran perspektif 1. Dan menurut Richard Scott, ada beberapa perspektif teori organisasi antara lain. 1. Perspektif rasional. 2. Perspektif natural. 3. Perspektif open system. Dan yang terakhir, kombinasi dari perspektif di atas. Yang keempat, yaitu pengertian kelompok yang didasarkan dari berbagai segi, persepsi, organisasi, motivasi, dan interaksi. Dari persepsi, yaitu pembagian kelompok didasarkan pada tingkat kemampuan intelijensi yang dilihat dari pencapaian akademis. Misalnya, terdapat satu atau lebih punya kemampuan intelektual, atau yang lain memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan anggota yang memiliki kelebihan tertentu bisa menginduksi anggota lainnya. Dari organisasi, yaitu pengorganisasian dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan kelompok. Dengan demikian, masalah kelompok dapat diselesaikan secara lebih efisien dan efektif. Dari motivasi, yaitu pembagian kekuatan yang berimbang akan memotivasi anggota kelompok untuk berkompetensi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Perbedaan kemampuan yang ada setiap kelompok juga akan memicu kompetisi internal secara sehat. Dengan demikian, dapat memicu anggota lain melalui transfer ilmu pengetahuan agar bisa memotivasi diri untuk maju. Dan dari interaksi, yaitu interaksi merupakan syarat utama dalam dinamika kelompok. Karena dengan interaksi akan ada proses transfer ilmu dapat berjalan secara horizontal yang didasarkan atas kebutuhan akan informasi tentang pengetahuan tersebut. Dan untuk materi yang terakhir, ciri-ciri tahap-tahap perkembangan kelompok. Yang pertama, pembentukan.
Pada tahap ini, kelompok baru saja dibentuk dan diberikan tugas. Anggota kelompok cenderung bekerja sendiri walaupun memiliki iktikad baik, namun mereka belum saling mengenal dan belum bisa saling percaya. Waktu banyak dihabiskan untuk merencanakan, mengumpulkan informasi, dan mendekatkan diri satu sama lain. Yang kedua, keributan. Pada tahap ini, kelompok mula mengembangkan ide-ide berhubungan dengan tugas yang mereka hadapi. Mereka membahas isu-isu semacam masalah apa yang harus mereka selesaikan. Bagaimana fungsi mereka masing-masing dan model kepemimpinan seperti apa yang dapat mereka terima. Anggota kelompok saling terbuka dan mengkonfrontasikan ide-ide dan perspektif mereka masing-masing. Pada beberapa kasus, tahap storming cepat selesai. Namun ada pula beberapa kelompok yang mandek tahap ini. Tahap storming sangatlah penting untuk perkembangan suatu kelompok. Tahap ini bisa saja menyakitkan bagi anggota kelompok yang menghindari konflik. Anggota kelompok harus memiliki toleransi terhadap perbedaan yang ada. Yang ketiga, penormaan terhadap kesepakatan dan konsensus antara anggota kelompok. Peranan dan tanggung jawab telah jelas. Kelompok mulai menemukan harmoni seiring dengan kesepakatan yang mereka buat mengenai aturan-aturan dan nilai-nilai yang digunakan. Pada tahap ini, anggota kelompok mulai dapat mempercayai satu sama lain, seiring dengan mereka melihat kontribusi penting masing-masing anggota untuk kelompok. Dan yang keempat, pelaksanaan. Kelompok pada tahap ini dapat berfungsi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan lancar dan efektif, tanpa ada konflik yang tidak perlu dan supervisi eksternal. Anggota kelompok saling tergantung satu sama lainnya, dan mereka saling respek dan berkomunikasi. Supervisor dari kelompok ini bersifat partisipatif. Keputusan penting justru banyak diambil oleh kelompok. Dan yang terakhir, peristirahatan. Ini adalah tahap yang terakhir, di mana proyek berakhir dan kelompok membubarkan diri. Kelompok bisa saja kembali pada tahap manapun ketika mereka mengalami perubahan. Misalnya, jika ada review mengenai goal atau ada perubahan anggota kelompok. Dari semua yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kelompok merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Kelompok merupakan kebutuhan bagi setiap individu yang hidup dalam sebuah kelompok. Fungsi dari kelompok itu antara lain: 1. Membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. 2. Memudahkan segala pekerjaan. 3. Menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.